Kerusuhan antara supporter dengan aparat kepolisian kembali terjadi di luar Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur. Untuk mengulasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual Koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali. Kami juga sudah mencoba untuk menghubungi perwakilan dari PSSI, namun hingga sore ini belum ada yang bisa merespons. Mas Akmal, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Mas Akmal, kalau boleh diceritakan kronologi hingga terjadinya bentrok supporter versus polisi di Gresik ini seperti apa? Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan keprihatinan terhadap bentrokan yang terjadi. Seperti tadi disampaikan oleh Kompas TV, ini kejadian bermula dari kecewanya supporter Gresik United karena timnya kalah 1-2 dalam derby Platwe. Saya mengistilahkan itu karena pertemuan antara Gresik melawan Delta Sidoarjo sama-sama di wilayah Platwe, di mana kalah 1-2 di kandang sendiri Stadion Gelora Joko Samudro. Mereka ingin melakukan demonstrasi dan protes kepada manajemen klub, tapi kemudian dihalau pihak keamanan dan sampai akhirnya terjadi gesekan dan bentrokan antara pihak keamanan dengan supporter. Jadi kalau mau dikatakan ini sebenarnya kecelakaan tunggal ya, tidak ada supporter tim tamu yang datang, hampir mirip dengan kasus yang terjadi di tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022. Dan kerusuhan supporter ini bukan yang pertama di sepak bola Indonesia pasca tragedi Kanjuruhan. Sebelumnya bahkan satu hari sebelumnya di Persiraja melawan PSMS Stadion Harapan Bangsa Aceh juga terjadi keributan antara supporter yang melakukan pelemparan ke lapangan sampai kemudian tim PSMS tidak bisa kembali ke stadion sampai larut malam. Sebelumnya juga ada kasus antara PSIS melawan Persis Solo di Stadion Jatidiri yang juga sampai ditembakkan gas air mata. Nah, permasalahannya adalah penembakan gas air mata ini sudah dilarang, di mana polisi lewat Perpol nomor 10 tahun 2022 pasal 22 ayat 3 menjelaskan bahwa pengamanan pertandingan sepak bola tidak boleh menggunakan senjata api atau senjata pengurai massa saat pengamanannya. Senjata pengurai massa ya salah satunya selain gas air mata tentu water cannon yang dilarang dalam Perpol tersebut. Perpol nomor 10 tahun 2022 ini kan dikeluarkan dalam kaitannya dengan pasca tragedi Kanjuruhan, di mana polisi bersama PSSI membuat aturan baru bersama terkait dengan FIFA Safety and Security Stadium Regulation. Ya, Mas Akmal, apakah ini bentrokan juga terjadi akibat dugaan bentuk protes ketidakpuasan terhadap manajemen? Betulkah terkait hal itu? Betul, betul. Ini protes supporter Gresik United terhadap manajemen dan saya pikir ini semua harus didudukan dalam satu konteks yang kesepakatan bersama ya dengan aturan-aturan jelas dan tegas. Supporter silakan protes dengan ke manajemen akibat buruknya tim, tapi tidak boleh kemudian melakukan kekerasan. Ini kan yang dilarang ini semua melakukan kekerasan sehingga kemudian kepolisian tidak punya pilihan lain kecuali menembakkan gas air mata untuk mengurai massa. Nah, sekarang permasalahannya adalah kejadian-kejadian ini sering berulang di sepak bola kita. Kenapa sering berulang? Kenapa sepak bola kita menjadi barbar? Kenapa sepak bola kita menjadi anarkis dan vandalis? Karena tidak ada penegakan aturan yang jelas, Cynthia, di mana misalnya dalam konteks football family hukumannya hanya dalam bentuk uang gitu kan. Dan ini orientasinya akhirnya tidak memberikan efek jera kepada para pelaku kerusuhan baik itu supporter ataupun misalnya pemain dan antar pemain di lapangan. Yang kedua, perlu segera ditegakkan aturan hukum positif, hukum pidana, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pasal 170 dijelaskan bahwa mereka yang melakukan pengrusakan fasilitas umum bisa dikenakan ancaman hukuman penjara 5 tahun 6 bulan. Nah, ini yang menurut saya harus segera ditindak atau diterapkan ya, penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga kemudian akan menghadirkan efek jera. Jadi mereka itu tidak supporter tidak kemudian dengan beraninya melakukan tindakan-tindakan anarkis vandalis karena akan dijerat oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, yang paling penting saat ini adalah semua ini kenapa bisa terjadi karena tidak ada penegakan regulasi dan tidak ada penegakan aturan pasca tragedi Kanjuruhan. Sebagai contoh misal tragedi Kanjuruhan sampai sekarang kan masalah hukum positifnya tidak selesai gitu kan. Supporter yang masuk lapangan, yang melakukan pengerusakan, yang kemudian membakar mobil-mobil kepolisian itu kan tidak ditindak sama sekali. Akhirnya ini menjadi pegangan atau jurisprudensi bagi masyarakat. Kita boleh melakukan kerusuhan, protes kepada manajemen klub, bahkan ribut-ribut dan
sebagainya. Toh yang menyebabkan 135 supporter meninggal dunia aja nggak ada hukumannya sama sekali. Nah ini bahaya buat kehidupan sosial kultural masyarakat. Baik, baik. Terima kasih Akmal Marhali, koordinator dari Save Our Soccer, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Cynthia.